Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, bahwa memang hari ini sedang ada pemeriksaan terhadap Pak Yosep seputar masalah sekolah atau yayasan. Dan ini mungkin yang kesekian kali dari Pak Yosep untuk pemeriksaan di bagian Krimsus ya. Dulu juga pernah diperiksa di Polda Jabar bersama Kang Yoris ya, cuman berbeda tempat, berbeda ruangan. Hari ini diperiksa juga di Lapas Subang. Tentunya memang akan diminta keterangan seputar masalah yayasan atau sekolah. Ya, karena secara langsung Pak Yosep adalah yang berkecimpung di dunia ini, dan kita tahu bahwa Pak Yosep adalah salah satu pendiri daripada yayasan ini. Nah, kita fokusnya ke yayasan karena ini berkaitan dengan adanya kucuran dana BOS dari pemerintah. Nah, tentu sekali lagi bahwa ujung pangkalnya adalah uang yang keluar dari kucuran dana tersebut. Kalau misalkan bercerita masalah iuran sekolah, saya kira itu tidak signifikan ya. Tetapi adalah dana BOS. Karena dana BOS ini besarannya kan cukup lumayan. Nah, besarannya cukup lumayan. Sekali lagi kita bicara dana BOS, kalau misalkan peruntukannya jelas, dibelikan apa, dipergunakan untuk apa, itu juga sudah tidak akan jadi masalah ya. Tetapi kan permasalahannya jika dana BOS tersebut disalahgunakan. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Apakah ada indikasi ke arah sana? Apa hubungannya dengan, kembali lagi, yaitu data fiktif? Ya. Sekarang kita coba berbicara data fiktif. Operasional sekolah, data fiktif. Kita akan bertanya bagaimana unsur pengawasan dari pihak Disdik ya. Bagaimana pengawasannya kalau misalkan terjadi ada disebut dengan data fiktif. Jelas, kalau misalkan jelas itu ada data fiktif, berarti berhubungan dengan dana BOS. Berarti kalau misalkan kita ambil nilainya saja, misalkan bandingannya 50 ya, yang diajukan 50 kepada pemerintah, sementara yang sebenarnya cuma 10, misalkan ini contoh ya. Berarti kan ada 40 kelebihannya. Katakanlah kalau dibayarkan cuma 10, ada kelebihan 40. Katakanlah demikian, ini sebagai contoh data fiktif. Karena data fiktif ini kan sempat disampaikan oleh Kombes Pol Bapak Surawan ya di sela-sela perbincangan dengan salah satu media waktu itu ya. Nah, data fiktif berlangsung berapa lama tentunya ini kan? Berlangsung berapa lama? Kapan mulai pencairan dana BOS? Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Dedi ya, tadi sore. Pak Dedi saya sempat ngobrol tadi siang, kemudian tadi sore, dan barusan maghrib juga saya sempat bertelepon-teleponan, dan ada hal yang menarik di sana diperbincangkan dan ada keseruan. Kalau saya ngambil judul di atas bahwa dulu jangan dibongkar, sekarang saling bongkar. Ini menarik sebenarnya. Dulu jangan bongkar, sekarang saling bongkar. Ya saling bongkar akhirnya. Saling bongkar ya saling membuka apa adanya, gitu kan. Kita bicara lagi ke belakang bahwa kaitan kapan pencairan dana BOS itu. Kemudian kapan data fiktif itu mulai dilakukan. Dan tentu kita akan bertanya, siapa yang mempunyai ide untuk membuat data fiktif? Sekali lagi ya, ini kan sumbernya kan sudah kita ketahui. Data fiktif ini sudah diketahui di media. Tentu kita akan bertanya, siapa yang membuat ide? Ya, ada ide, gagasan agar adanya dibuat data fiktif.
Apakah setiap pencairan dana BOS, kita ketahui bahwa persyaratan untuk mencairkan dana BOS adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Itu syaratnya yang bisa menandatangani pencairan dana BOS. Kalau kita lihat di administrasi, dimanapun administrasi, pada saat ada proses mau pencairan, itu harus melaporkan dulu operasional sebelumnya, baru dilaporkan dan baru ada pencairan. Nah, ini siapa yang membuat admin ini? Administrasinya siapa? Bahwa diajukan setelah sekian banyak operasional dan kemudian data-data siswa. Apakah ini di data siswa tersebut? Siapa yang mendatanya? Nah, ini kan jadi harus ditelusuri. Siapa yang membuat data-data siswa yang diajukan kepada pemerintah untuk supaya keluar pencairan dana BOS tersebut? Kemudian fungsi daripada kepala sekolah bendahara. Apakah kepala sekolah dan bendahara yang membuat semua data-data ini? Saya sempat ngobrol tadi dengan Pak Dedi. Gimana Pak Dedi yang membuat ini? Jadi kepala sekolah dan bendahara adalah yang mendandatangani. Kemudian saya bertanya, siapa yang membuat? Siapa yang melaporkan? Kan gitu ya. Nah, kan sebenarnya ini bisa ditelusuri. Ya kan, urutannya bisa ditelusuri. Kalau misalkan ada penyimpangan di data fiktif berkelanjutan, kapan ini pencarian dimulai? Siapa saja yang mengetahui data fiktif ini? Kemudian apakah ada pemeriksaan? Tidak. Kan biasanya suka ada pemeriksaan. Kemudian kalau misalkan ada pemeriksaan, apakah siswanya ada nggak di sana? Kalau misalkan tidak ada, tidak sesuai dengan jumlah, ya pasti bisa sudah terlacak sebelum-sebelumnya. Nah, sekian tahun belum terlacak, kenapa bisa terjadi demikian? Apakah ada siswa dadakan hadir? Nah, itu pertanyaan. Apakah ada siswa datang dadakan sehingga kepala sekolah juga tidak mengetahui siswanya? Apakah seperti itu? Ya, tentu ini nanti kita cari informasi. Ya, kita sudah dapat informasi itu. Jangan bongkar, saling bongkar. Akhirnya berujung kepada pencairan dana BOS. Pencairan dana BOS ini, ya kan, ada peruntukannya. Kalau misalkan sekarang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara, kemudian diambillah uang itu dalam bentuk cash, kemanakan uang ini? Apakah memang disimpan di bendahara, ataukah bendahara menyerahkan kepada ketua atau kepada siapa? Ya kan, perjalanannya ini kemana? Tinggal diurus saja sebenarnya. Dan tidak mungkin uang ini melayang begitu saja kan? Artinya bahwa uang ini ada yang ngambil, ada yang menyerahkan, ada yang menyimpan. Kan begitu. Ya, jumlahnya jelas. Segala macamnya jelas jumlahnya. Ya, diurutnya jelas. Ya, kalau saya sendiri sih sebenarnya jujur aja. Kalau ngelihat daripada hukumannya, misalkan kalau misalkan ada terduga atau teridentifikasi ada pelanggaran, kita cuma mau bertanya masalah hukuman. Vonisnya kayak begini, hukumannya berapa sih? Tuntutannya biasanya kan kita bilang. Kalau kita kan kalau lihat kasus pidana, ya, oh ini kasusnya kalau sekian hukuman mati 20 seumur hidup 20 tahun gitu ya. Kalau perencanaan gini. Nah, kalau di masalah keuangan ini, hukumannya gimana sih? Sepertinya tidak terlalu berat ya. Sepertinya tidak terlalu berat. Ya mungkin berkisar 4 tahun, 8 tahun seperti kayak gitu ya. Ya mungkin lebih rendah dari itu ada juga, tergantung
besaran jumlah yang yang terjadi, maksudnya yang hilangnya atau yang teridentifikasi kerugian uang negara berapa gitu kan. Karena kan ada proses-proses pemeriksaan ya, yang di atas 100 juta, yang di atas 1 miliar gitu kan. Itu kan ada bagian-bagian khusus dalam proses pemeriksaannya. Nah, berapa banyak sih sebenarnya ini kerugian negara yang apakah ada, pertanyaan ini, apakah ada kerugian negara di kasus ini, di kasus yayasan ini? Apakah ada teridentifikasi kerugian negara? Kalau misalkan ada, berapa banyak sih, berapa besarnya kan gitu. Ya, seperti itu. Tetapi mungkin kalau kita cuman memikirkan masalah itu, kecil hukumannya. Tetapi kita juga tidak terlalu bersemangat untuk mengkoreknya. Tetapi bukan itu masalah. Sekarang adalah yang masalahnya bahwa apakah memang kalau diduga ada data fiktif, kemudian siapa ini, proses-proses awalnya seperti apa, itu yang menarik. Nah, tentunya sekarang yang kita akan coba kita bayangkan adalah apakah lingkaran daripada yayasan, apakah akan berefek kepada suatu kasus ini? Kan itu jadi pertanyaan juga. Apakah bersumber dari sini? Ya, cikal bakalnya apakah bersumber dari ini? Karena ini bersifatnya adalah keuangan. Sekali lagi, ini hanya sebuah pertanyaan. Ya, apakah seperti itu? Saya coba membayangkan lagi, bagaimana pada saat proses pencairan dana BOS? Apakah pada saat pencairan dana BOS itu banyak orang yang mengetahui bahwa dana BOS ini pencairan, nanti saya kebagian, nanti saya kebagian. Apakah ada pemikiran dari sebagian orang yang ada melihat operasional ini? Ya. Ataukah hanya orang-orang tertentu saja mengetahui bahwa di sini ada ide, bahwa ada bahwa ada yang namanya data fiktif ini? Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang tahu? Ataukah orang sekelilingnya juga tahu? Ada yang mengetahui, sehingga bisa saja muncul, wah, ini ada uang dingin lah, seperti itu kan, seolah-olah seperti itu. Apakah memang ada atau orang-orang tertentu saja yang tahu? Ya, sekali lagi, data fiktif itu nanti kan larinya kepada ya pencairan dana BOS tersebut gitu. Nah, sebenarnya begini, permasalahannya kan peruntukannya. Kalau misalnya peruntukannya jelas, dipakai untuk pembangunan sekolah, dibayarkan kepada itu. Tetapi kan sekali lagi sudah ada yang namanya pemalsuan, ya kan? Pemalsuan jelas ini kan sudah masuk kepada pelanggaran kalau memang demikian gitu. Antara Pak Yosef hari ini diperiksa, tentunya hal-hal yang seperti ini akan adanya suatu konfortir, ya. Pada saat ada keterangan dari Pak Yosef sebagai saksi untuk memberikan keterangan masalah bagaimana operasional daripada keuangan ini, tentunya akan dikonfortir dengan yang berhubungan. Siapa? Misalkan bendahara. Biasanya kan yang berhubungan keuangan adalah bendahara atau kepala sekolah. Ini kan yang paling senternya di situ. Tentu pada saat ada informasi yang dikorek dari Pak Yosef, tentu akan dikonfortir kepada bendahara. Siapa misalkan bendaharanya? Misalkan Pak Dedi. Tentu ini akan dikonfortir antara Pak Yosef dan Pak Dedi. Ya kan, secara langsungnya begitu kan, secara tekniknya sebegitu, bahwa siapa yang megang keuangan, kan tidak mungkin kalau guru megang keuangan kan, tentu adalah bagian keuangan atau bendahara. Pak Dedi pernah menjabat sebagai bendahara pasca kejadian, tapi ya kalau Pak Dedi sebelum kejadian itu hanya sebagai freelance pencari murid ya. Nah, apakah ada konfortir seperti itu? Nah, tentunya kalau sudah jadi begini, kalau sudah mulai ke arah-arah
adanya indikasi keterlibatan masalah data fiktif, mungkin ini akan jadi menyebar, kemudian melebar. Kemana uangnya, dari mana uangnya, kemana uangnya, dipakai apa, dipergunakan apa, besarannya berapa, saldonya berapa. Tentu kan ini berkaitan, memang pada saat ada bukti tertulis mungkin cukup sampai di situ, tetapi pada saat tidak ada bukti tertulis, pada saat ada keterangan satu disampaikan ke keterangan kedua, ya ketiga, akhirnya kalau sudah begitu ya saling bongkar akhirnya kan, bukan saling bongkar, ya saling mengeluarkan apa-apa yang disampaikan, yaitu masalah kemana uang tersebut. Ya, baik, itulah materi malam ini dengan judul Dulu Jangan Dibongkar, Sekarang Saling Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.